والرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح شيخنا ومربنا حي مرزقي بمرصاد وإلى روح شيخ دائما شيخنا حج أحمد مرسل ونحن حب عبد الله بن سالم وشيخ محمد عارف بن ساوم وإلى روحي والدتي بنا من وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الحسن العافية ويفقهنا في الدين ورزقنا الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل عملنا خالصة لوجهه الكريم ومقر جنات النعيم وإلى حضرة النبي كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فجانا
Allahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala muridun lil kainati mudabbirun lil hadithati wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin aw naf'in aw durrin illa biqada'ihi wa masyiatihi. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Walau ijtama'al khalqu kulluhum ala ay yuharriku fil wujuhi dzarratan aw yuskinunaha duna iradatihi la ajazu anhu. Wa annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun bikalamin qadimin azaliyin la yushbihu kalamal khalqi wa annal qur'anal azima kalamuhul qadimu wa kitabuhul munzalu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu subhanahul khaliqu likulli syai'in war razzaqu wal mudabbiru wal mutasarrifu fi kaifa yasha' laisa lahu fi mulkihi manazi'u wa la madafi'u yu'ti man yasha'u wa yamna'u man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u yu'adzimu man yasha'u la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi adlun fi qada'ihi la yatasawwaru minhu dhulmun wa la jurun wala yajibu alaina haqqun walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi bi tarfati ainin lam yakun bidzalika jairan alaihim wala zaliman lahum fa innahu milkuhu wa abiduhu wa lahu ayyab ala fi mulkihi ma yasha wa ma rabbuka bidzalamil abid wa yuthbitu wa yuthibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karaman wa yu'aqibuhum ala al-ma'asi hikmatan wa adlan. Pelajaran kita sampai pada bagian akhir daripada kitab Nasihuddiniyah yang dikarang oleh wali min awliyaillah Al-Habib Abdullah bin Haddad. Di akhir bagian kitabnya kita diterangkan, diajarkan, dijelaskan di dalam masalah akidah. Akidahnya dijelaskan ada ala sabil furqatin najiyah wa hum ahlus sunnati wal jamaati was sawal azami. Ahli akidah, ahli sunnah wal jamaah atas jalan golongan yang selamat insyaallah. Ialah golongan ahli sunnah wal jamaah dan golongan sawadil a'zam. Jadi ahli sunnah wal jamaah disebut sawadil a'zam. Kemarin sudah diterangkan kita sebagaimana sudah kita tanamkan juga di mana hati kita akidah ini disuruh tahu bahwa kita ketahui, kita yakini, kita imani
kita bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang asa, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu ilahun azimun malikun kabirun la rabba siwah wa la ma'buda illa iyah, bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang maha besar, yang memiliki segala kerajaan yang besar, yang tiada ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemarin ada qadimun, azaliyun, daimun, dan seterusnya. Mudah-mudahan itu semua sudah kita tanamkan di hati kita, dan kita minta agar dipeliharakan akidah yang ada di hati kita itu tidak akan tergelincir, tidak akan lewat, tidak akan hilang. Dan yang penting tentunya kita mesti jaga agar jangan sampai akidah kita itu tergelincir dengan akidah-akidah yang mencong, akidah-akidah yang tidak benar, sebagaimana sebagian barangkali sudah kita diajarin seperti itu, dan insya Allah kita pun sudah yakinkan di hati kita. Kita lanjutkan, wa annahu ta'ala muridun kain lil kainat, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan bagi segala apa yang ada. Mudabbirul lil haditsat, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur bagi sekalian apa yang ada daripada makhluknya, yakni yang bahru-bahru itu. Wa annahu la yakunu kainu khairin aw syarrin aw naf'in aw durrin illa biqada'ihi wa masyiatihi, dan bahwasanya kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ada daripada kebaikan, daripada yang baik dan yang buruk, yang manfaat dan yang mudarat, itu semuanya adalah dengan qada dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kita wajib tanamkan di hati kita seperti itu. Syarrin aw naf'in durrin, khairin aw syarrin naf'in aw durrin, itu semuanya biqada'i wa masyiatihi. Semuanya adalah sudah tertentu, sudah ada qada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang juga kita sering baca di Ratibul Haddad, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama wa huwa samiul alim. Lalu ada di sana kita tahu bimasyiatillah. Apa itu sebelumnya? Sebelum bimasyiatillah apa lafaz ratib itu yang kita baca apa? Sebelum bimasyiatillah apa bacaannya? Apa? Terus apa? Sebelum bimasyiatillah apa bacaannya? Itu yang kita juga diajarin dalam ratib, kita baca apa? Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah, dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Apa lagi? Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Semua yang baik dan yang buruk itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarin dalam ratib, termasuk daripada bagian lafaz akidah yang mesti kita tanamkan di hati kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu semuanya akidah yang kita mesti tanamkan di hati kita. Diajarin oleh Imam Haddad untuk dibaca
agar akidah kita mantap insyaallah. Dan sebenarnya yang perlu dan yang bagus daripada lafaz doa-doa dan zikir-zikir yang kita baca itu kita pahami maknanya agar kita lebih khusyuk membacanya. Dengan kita arti maknanya, kita paham tentunya, maka kita akan lebih khusyuk membacanya. Jadi di antara akidah dibaca yang kita baca seperti itu, annahu la yakunu min khairin kain min khairin aw nafin aw durrin illa biqadaihi wa masyiatihi. Sesuatu yang buruk dan yang baik, yang bermanfaat, artinya yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi darat, semuanya sudah diqadha, sudah menjadi ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak keluar daripada itu, enggak keluar daripada ketentuan siapa? Ketentuan dan qada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi. Jadi setiap orang yang akidahnya mantap, setiap ada sesuatu yang terjadi, baik yang buruk ataupun yang baik, itu semua dikembalikan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita macam-macam di hati kita, semuanya itu bimasyiatillah. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Tuhan kehendaki akan terjadi, dan yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan terjadi. Itu sudah seperti itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kejadian-kejadian yang terjadi baik di diri kita maupun dalam keadaan lain, itu semuanya tidak keluar daripada kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita hanya disuruh berikhtiar, berusaha yang baik-baik saja. Adapun ketentuannya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Tuhan kehendaki akan pasti terjadi, dan yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan terjadi. Walawi tamal khalqu kulluhum ala ayyuharriku fil wujudi dzarratan aw yuskinunaha aw yuskinuha duna iradatihi la ajazu anhu. Lalu ulama jelaskan, kita mesti tanamkan di hati kita, andai kata berhimpun semua makhluk yang ada di dunia dan di langit semuanya, ala ayyuharriku, bahwa atas bahwa menggerakkan mereka di dalam sesuatu yang ada, daratan, sesuatu yang kecil pun itu kalau nggak ada kehendak Allah, menggerakkan itu nggak akan bisa. Apalagi yang besar, sekecil apapun kalau nggak ada kehendak Allah nggak akan bisa kita gerakin. Kita kan kadang-kadang lupa, kita anggap itu sesuatu yang ringan, kita kata kita punya bisa, padahal itu semuanya seperti itu. Dijelaskan oleh ulama supaya akidah kita mantap. Andai kata berhimpun semua makhluk yang ada di bumi dan ada di langit, untuk apa? Untuk menggerakkan di dalam sesuatu yang ada sekecil apapun. Zaratan artinya satu biji yang kecil, itu semuanya nggak akan bisa ngerakin kecuali dengan izin siapa? Izinnya Allah Subhanahu wa taala. Au yuskinuha, atau mendiamkan akan dia, yakni akan sesuatu itu, akan dzarrah itu, duna iradati, yang tidak ada kehendak Allah, maka la ajazu anhu, nggak bakal bisa menggerakkan sesuatu yang ada, walaupun sesuatu barang yang amat kecil. Kalau Allah Ta'ala gerakin nggak akan bisa, apalagi baru kita seorang. Andai kata semua makhluk yang ada di bumi, di langit menggerakkan sesuatu yang bukan dengan kehendak Allah, itu nggak akan bisa bergerak, nggak akan bisa diam. Mendiamkan sesuatu pun seperti itu. Kalau tidak ada irada Allah, la ajazu anhu, niscaya mereka lemah daripadanya, daripada mendiamkan sesuatu barang yang bergerak dan menggerakkan sesuatu barang yang diam. Kalau tanpa ada kehendak siapa? Kehendak
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa memindahkan sesuatu itu memang kehendak Allah seperti itu. Kita cuman ikhtiar, cuman kita hanya disuruh berikhtiar. Bahasa kasarnya kemonesma dikit pun nggak ada, nggak punya apa kita, nggak punya kemonesan dikit pun nggak ada di dalam segala hal. Semuanya adalah kehendak siapa? Kehendak Allah. Kata ulama, walawi tamal khalqu kulluhum ala ayyuharriku wujudi dzarratan. Dzarratan adalah suatu biji yang sangat kecil. Kita mau gerakin, kalau tanpa kehendak Allah baru seorang, selagi ada makhluk pun nggak akan bisa bergerak. Itu seperti itu. Nah, keyakinan kita mesti kita tanamkan. Artinya kita semuanya sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang sangat lemah, tidak punya kemampuan apa-apa tanpa ada pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam segala hal kita mesti ingat seperti itu. Kalau tidak ada kehendak Allah, la ajazu anhu, niscaya mereka lemah daripada menggerakkan dan diamkan sesuatu itu. Tanpa ada kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berasa kita punya bisa, kita punya kemampuan, itu kita hanya ikhtiar. Pada hakikatnya semuanya adalah kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tanamkan di hati kita sebagai akidah kita seperti itu. Wa annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun bikalamin qadimin azaliyin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berkata-kata dengan kalamnya yang qadim, yang azali. La yushbihu kalamal khalqi. Ini tidak ada menyerupai akan kalam yang makhluk, akan kalam makhluk. Tidak ada yang menyerupai akan kalam makhluk. Jadi artinya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang bersalahan, tidak serupa dengan kalam makhluk. Sampai di sana di dalam sifat 20 diterangkan wajib bersifat mukhalafatuhu apa? Lil hawadits. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersalahan. Bersalahan artinya tidak sama dengan segala makhluk. Bersalahan di sana ditafsirkan ada bersalahan zat, ada bersalahan sifat, namanya ada bersalahan perbuatan. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti la yushbihu kalam khalqi. Wa anna qur'anal azima kalamuhul qadimu wa kitabuhul munzalu atau kitabul munazzalu ala nabi wa rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib iman bahwa Qur'anul Azim, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim, dan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan atas nabinya dan rasulnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu kalam Allah yang qadim dan kitab Allah yang Tuhan turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Semua segala macam di dalam Al-Quran itu lengkap. Di dalam Quran itu lengkap semua petunjuk hidup kita. Apa yang kita mau, apa yang kita mau cari di dalam Al-Quran itu semuanya lengkap ada. Itulah kita wajib percaya, kita wajib imani bahwa Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan atas nabinya dan rasulnya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu subhanahul khaliqu likulli syai'in warrazzaqu lahu wal mudabbiru wal mutasarrifu fihi kaifa yasha laisa lahu fi mulkihi manazi'u wala madafi'u. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan, yang menciptakan bagi tiap-tiap sesuatu. Syai'in itu maknanya umum, sesuatu itu apa aja. Bahasa kita syai'in apa? Apa aja Tuhan yang ngapain? Tuhan yang menjadikan. Jadi likulli syai'in bagi tiap sesuatu, bahasa kita yang gampang teman, apa aja semua yang ada Tuhan yang ngapain?
Tuhan yang menjadikan semua barang banyak itu di dunia. Semuanya Tuhan yang ngapain? Tuhan yang menciptakan. Kita wajib i'tiqad, wajib yakini seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sifatnya al-khaliqu likulli syai'in, yang menciptakan bagi tiap-tiap sesuatu. Syai'in itu terjemahannya umum, bahasa kitanya apa aja, semua yang ada Tuhan yang ngapain? Tuhan yang menciptakan. War-razzaqu lahu, Tuhanlah yang memberi rezeki. Razzaqu itu Tuhan yang memberi rezeki. Semuanya sesuatu yang perlu rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan rezeki. Yang memberikan rezeki itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal mudabbiru, dan Allah Subhanahu wa taala semua yang mengatur segala macam keadaan. Wal mutasarrifu fihi, Allah Subhanahu wa taala yang mentasarrufkan, artinya mentasarrufkan, menggunakan, melakukan padanya kaifa yasha, bagaimana Tuhan mau. Jadi itulah kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib imani seperti itu, bahwa Allah taala yang menjadikan segala sesuatu, Allah taala yang memberi rezeki, Allah taala yang ngatur semuanya, Allah taala yang mentasabkan padanya kaifa yasha, sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana Allah taala mau, karena Allah taala lah maha kuasa dan dialah yang memiliki segala sesuatu semuanya yang ada. Laisa fi'ahu fi mulkihi manazi'u ala manabi' madafi'. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya itu yang bisa menentang dan yang tidak ada yang bisa menolak. Kalau sudah Tuhan tentukan ya jadi, nggak ada bisa yang ngalang-ngalangin, bahasanya begitu, bahas kitanya nggak ada yang ngalang-ngalangin dan nggak ada yang bisa nolak. Daripada apa yang Tuhan kehendakin sesuatu itu udah begitu keadaannya. Maksudnya kalau jadi sesuatu kita yakini, baik itu yang buruk tadi atau yang baik, semuanya adalah kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ada hikmatnya buat kita, baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Yu'ti may yasha wa yamna'u may yasha. Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan orang yang dia kehendaki dan menegak orang yang dia kehendaki. Orang mau pengen apa aja boleh, tapi semua ketentuannya sama siapa? Sama Allah. Mau jadi RT boleh aja, mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi presiden pun ngapa aja, boleh aja maunya, tapi semuanya itu yu'ti may yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang yang dia kehendaki. Semuanya seperti itu. Andai kata terjadi memang sudah kehendak siapa? Kehendak Allah. Andai kata enggak terjadi ya emang Tuhan enggak kehendakin itu jadi baik, kalau emang dia punya akidah kayak gitu. Karena kadang-kadang orang seperti itu, dia bermodal segala macam banyak umpamanya, lalu tujuannya enggak tercapai, ngamuk-ngamuk dia. Itu namanya enggak akidahnya enggak apa? Kagak bener. Kita disuruh cuman ikhtiar. Ente mau jadi presiden silakan, ikhtiar jadi apa? Dengan cara yang benar bagaimana mestinya. Tapi kehendaknya semua siapa? Allah. Kalau andai kata enggak ya redho, emang Allah tak ngapain? Enggak tentuin. Pengen jadi RT silakan aja. Nyalon jadi apa? Jadi RT. Bermodal umpamanya silakan, tapi kalau enggak jadi jangan ngamuk-ngamuk, karena semuanya kehendak siapa? Kehendak Allah, dan seterusnya dan semuanya seperti itu. Itu namanya yu'ti may yasha wa yamna'u may yasha. Yang kita baca doanya Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sesuatu yang dia kehendakin, yang dia mau. Dan Allah Ta'ala juga yang menegak sesuatu yang dia kehendakin, yang gak mau. Kita disuruh hanya apa aja? Ikhtiar. Semuanya kembali kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni bagi orang yang dikehendakin, dan Allah Subhanahu wa taala pun Maha menyiksa akan orang yang dia kehendakin. Jadi kita hanya disuruh ikhtiar bagaimana caranya supaya mendapat ampunan siapa? Ampunan Allah. Bagaimana caranya jangan sampai kita mendapat azab siapa? Azab Allah. Semuanya kita disuruh berusaha, berikhtiar. Ketentuannya semua kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita sebagai hambanya hanya diwajibin berapa? Berikhtiar. Segala sesuatunya semuanya kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang diterangkan seperti yu'ti may yasha wa yamnu may yasha wa yaghfir man yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi kita semuanya nggak punya kemampuan, sedikit apapun nggak punya kemampuan. Kita hanya disuruh berikhtiar sebagaimana mestinya. Kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah berapa? Berikhtiar. Bagaimana caranya supaya selamat? Berikhtiar. Bagaimana caranya supaya jangan bahaya? Berikhtiar. Kehendaknya semua kepada siapa? Pada Allah. Insya Allah kalau kita ikhtiar, Tuhan peliharakan. Walaupun memang ketentuan hukumnya ya begitu. Yamna'u ma yasha wa yu'ti ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi apa yang orang dikehendakin dan mencegah orang yang dikehendakin. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata ulama, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya daripada apa yang Tuhan kerjain. Jangan ditanya daripada apa yang Allah Ta'ala perbuat. Segala semut dibikin apa gunanya itu semut? Itu namanya menanya yang Tuhan apain? Yang Tuhan buat. Jangan kayak gitu. Wahum yus'alun, ente ingat ente yang bakal diapain? Ditanya nanti kembali kepada siapa? Kepada Allah. Adapun yang Tuhan jadiin jangan diapain? Jangan ditanya segala semut dijadiin buat apa itu? Enggak ada faedahnya kata kita. Semuanya apa yang Tuhan pasti ada hikmatnya. Kita jangan bertanya-tanya sesuatu yang Tuhan jadiin. Jadi mengelawan kepada siapa? Pada Allah namanya. Maka yang mesti kita tahu, mesti kita yakini, mesti kita perhatikan, wahum yus'alun. Mereka semua pasti bakal diapain? Ditanya. Kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita bakal diapain? Bakal ditanya. Dikasih umur, buat apa itu, umur kemanain itu diapain? Ditanya. Dikasih banyak punya duit, dikemanain itu duit, dari mana dapatnya, pasti diapain? Itu namanya wahum apa? Wahum yus'alun. Makanya kita harus tasawufkan, kita harus palingkan, kita harus gunakan itu kepada yang jadi Allah Ta'ala redha. Jangan sampai kita salah apain? Salah gunain. Kalau kita salah gunain, kita nanti bingung waktu diapain. Waktu diapain? Waktu tanya kita bingung kalau kita salah apain. Kalau kita salah gunain nikmat sehat, kita gunain buat apa? Nikmat panjang umur kita gunain buat apa? Dan seterusnya. Itu sebenarnya pasti bakal diapain? Ditanya. Itu yang perlu kita perhatikan agar kita bisa memanfaatkan apa yang Tuhan kasih kepada jalan yang Tuhan ridha, yang disebut namanya mensyukuri nikmat. Jadi masalah segala macam yang ada yang kita lihat jangan kita tanya segala macam apa Tuhan jadi segala macam, enggak perlu. Yang perlu kita pikirin kita bakal diapain? Bakal ditanya apa persiapan kita udah kalau udah menghadap Allah. Segala macam banyak nikmat siapa? Nikmat Allah yang diberikan banyak enggak? Banyak. Bahkan kata Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah kalau kita menghitung enggak bakal ngapa kita? Enggak bakal mampu ngitung nikmat siapa? Nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu yang perlu kemana itu nikmat kita apain? Kita gunain dan buat apa mestinya? Itu yang perlu kita perhatikan agar jangan sampai kita salah apain? Salah gunakan nikmat itu. Kalau kita salah gunakan namanya kita mengkufurkan apa? Mengkufurkan nikmat. Padahal kita disuruh syukurin segala apa?
segala nikmat. Dan kalau kita mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya, dengan seimbang, Tuhan nikmat beri akan gak mampu kita. Saking banyak nikmat siapa? Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana? Ya sebisa-bisa kita, semampu kita berusaha agar kita bisa mensyukuri nikmat siapa? Nikmat Allah dengan senantiasa mentaqarrubkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, minta ampun kepada siapa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata ulama, la yus'al amma ya'malu wa hum yus'alun. Yang penting nanti kamu bakal ditanya di hadapan siapa? Di hadapan Allah subhanahu. Itu pasti itu. Nah, pasti kita bakal diapain? Ditanya segala macam nikmat yang kita diberikan oleh Allah waktu kita masih hidup ini akan ditanya nanti. Maksudnya supaya kita bisa gunakan, kita bisa manfaatin nikmat itu kepada jalan yang Tuhan ridha. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi adlun fi qada'ihi. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat bijaksana di dalam segala perbuatannya dan sangat adil di dalam segala hukumnya. La yatasawwar minhu dzulmun wala yun. Tidak terdapat daripada Allah Ta'ala oleh sifat zalim dan tidak ada sifat zalim. Jadi semua Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Kalau Allah Ta'ala menyiksa hambanya itu bukan karena dia zalim, karena kesalahan siapanya? Kesalahan hambanya sendiri. Seperti itu. Itu namanya la yatasawwar minhu dzulmun wala yun. Tidak terdapat, tidak terupa daripada Allah oleh suatu kezaliman dan tidak juga kezaliman. Jurun sama dengan zulmun. Artinya Allah Ta'ala enggak zalim kepada hambanya. Andai kata orang mati disiksa, orang mati kalau disiksa berarti Tuhan enggak apa? Enggak adil, betul enggak. Itu emang kesalahan mereka sendiri. Nanti akan diterangkan. Yang jelas kita wajib i'tiqad, wajib yakin bahwa di zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terdapat daripadanya yang namanya sifat zalim. Allah Ta'ala enggak sedikit pun menzalimkan apanya? Menzalimkan apanya? Hambanya. Wala alaihi lahan hakun. Dan Allah Ta'ala enggak punya kewajiban atasnya bagi seseorang. Allah Ta'ala enggak punya apa? Enggak punya kewajiban. Artinya Allah Ta'ala enggak punya kewajiban bagi hambanya. Enggak ada kewajiban Allah Ta'ala memberi pahala kalau hambanya taat. Enggak wajib itu. Itu enggak apa? Enggak wajib. Enggak wajib Allah Ta'ala memasukin hambanya ke dalam syarga kalau hambanya benar. Itu enggak apa? Enggak wajib. Karena Allah Ta'ala enggak punya apa? Enggak punya apa? Enggak punya kewajiban. Yang punya kewajiban kita sebagai apanya? Hambanya. Allah Ta'ala enggak ada kewajiban sesuatu. Jadi Allah Ta'ala enggak ada punya kewajiban sesuatu, hanya kemurahan rahmatnya. Yang ada hanya kemurahannya, kemurahan rahmatnya. Kewajiban amal Allah enggak apa? Enggak ada. Jadi yang punya kewajiban kita sebagai siapa? Sebagai hambanya, hak Allah Ta'ala yang mesti kita tunaikan. Kalau hak Allah Ta'ala sangat banyak yang diberikan, yang kita mesti jalankan, ya Pak Allah Ta'ala. Kewajiban kita sebagai hamba pun ngapa? Banyak. Jadi kewajiban kita, yang punya kewajiban kita sebagai hambanya. Allah Ta'ala enggak punya apa? Enggak punya apa? Enggak wajib. Artinya Allah Ta'ala enggak wajib memberi pahala hambanya kalau hambanya apa? Taat. Cuman sebagai kerahimannya, kerahmatannya. Dan itu janji Allah. Walaupun enggak wajib, janji Allah pasti apanya? Pasti adanya. Buat wajib mengapa? Enggak. Banyak janji Allah dalam Al-Quran diterangkan, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha. Banyak nanti ada ayat Quran yang itu semuanya kerahmatan siapa? Rahmat Allah. Dan janji Allah pasti apanya? Pasti apanya? Pasti adanya. Ghafiriz dzanbi wa syadidil iqab. Allah Ta'ala sifatnya selain maha pengampun juga syadidil iqab, sangat menyiksa kepada hambanya kalau hambanya pada ngelawan, pada berbuat maksiat. Seperti itu.
Itu sebagai akidah yang wajib kita tanamkan, bahwa Allah Ta'ala enggak punya kewajiban sedikit pun kepada hambanya. Walahu ayyab anapi mulkihi ma yasha, dan boleh saja walahu, boleh Allah Ta'ala menggunakan, memperbuat pada kerajaan yang dia mau. Dia mau bikin apa aja itu kehendak dia, karena sebagai apanya? Sebagai pemiliknya. Sebagai pemiliknya. Jadi semua ini semua milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala apapun ngapa aja. Boleh aja kayak kita punya sesuatu, kita mau apain ngapa aja. Ngapa aja. Boleh aja kita punya barang sesuatu, kita mau apain ngapa aja. Kita mau kasih orang, kita mau hadiah orang, kita mau jual, itu ngapa aja. Boleh aja. Kenapa kita? Kenapa kita? Karena milik kita. Begitupun segala sesuatu semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala boleh berbuat sekehendak dia. Sekehendak siapa? Sekehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama seperti itu, annahu apa tadi? Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi fi tarfati 'ainin lam yakun bidzalika ja'iran 'alaihim wala zaliman lahum. Karena semua milik Allah dan dia enggak punya kewajiban, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mau kehendaki ahlaka jami'a khalqihi, dia mau cilakain semua makhluknya yang ada fi tarfati 'ainin, sekejap mata. Allah Ta'ala mau kehendaki, mau binasain semuanya sekejap apa? Artinya dengan waktu yang sebentar. Kalau Allah Ta'ala kehendakin itu bisa aja dan boleh aja, enggak ada yang ngapain, enggak ada yang ngelarang. Jadi seperti itu. Kata ulama, kita diajarin, wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya andai kata ahlaka jumlah khalqi fir'aunan lam yakun bidzal ja'iran wala dzaliman, dia enggak termasuk zalim. Kata makhluk semuanya dia mutain tanpa ada suatu masalah, semuanya dia mustain, dia cilakain, itu lam yakun bidzalika jan alaihim wala dzaliman, enggak adalah dengan yang demikian itu Allah Ta'ala itu dikatakan zalim atas mereka dan tidak zalim, karena semua milik siapa? Fa innahum milkuhu wa abidhu, maka bahwasanya mereka, yakni segala sesuatu yang ada, hambanya, manusia lainnya, itu milkuhu wa abiduhu, sebagai miliknya dan sebagai hambanya. Wa annahu walahu ayyab ala fi mulkihi ma yasha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan bahwasanya dan Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala boleh baginya bahwa memperbuat ya di dalam kerajaannya apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhan kau itu dengan berbuat zalim bagi hambanya. Ini yang tadi dijelaskan bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ayuthibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karaman, dan Allah Ta'ala balas pahala hambanya atas berbuat taatnya, itu bukan kewajiban dari Allah, fadlan wa karaman, sebagai kurnia Allah dan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita sebagai apanya? Sebagai hambanya. Andai kata kita beribadah, Tuhan balas dengan pahala, bahkan paling akhir Tuhan balas dengan syarga, itu semuanya fadlan wa karaman, sebagai kurnia Allah dan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita, bukan kewajiban siapa? Bukan kewajiban siapa? Bukan kewajiban Allah memberikan syarga, memberikan pahala kepada kita. Semuanya hanya fadlan wa karaman. Wa yuthibu ibadahu ala ta'at fadlan wa karaman. Allah Ta'ala berikan pahala akan hambanya atas berbuat taatnya sebagai fadlan wa karaman. Wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi hikmatan wa adlan. Dan Allah Ta'ala siksa akan mereka atas hamba yang berbuat maksiat sebagai hikmah dari Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, tinggal kita maunya yang mana. Mau diberikan balasan pahala, yuthibu ibadahu, membalas pahala, ya kita mesti berbuat apa? Berbuat taat. Dengan kita berbuat taat, Tuhan balas dengan pahala.
di Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kewajiban Allah, hanya sebagai fadlan wa karaman. Dan Tuhan siksa hambanya atas hamba yang berbuat maksiat itu bukan karena Allah taala zalim semata-mata, hikmatan wa alan. Wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi bi ijabihi ala alsinati anbiya'il alaihi wassalatu wassalam. Dan bahwasanya taat itu artinya nurut kepada siapa? Pada Allah. Bahwa taat itu hukumnya wajib. Taat adalah nama Allah, yang diperintah kerjain, yang dilarang apain? Tinggalin, namanya apa dipanggil? Namanya taat. Jadi yang namanya taat itu bukan ngerjain perintah aja, ninggalkan dilarang pun namanya apa? Taat namanya. Nah, jadi kita disuruh sebagai hambanya seperti itu, wajib taat sama siapa? Apa itu taat? Taat kerjain perintah, tinggalin diapain? Itu hukumnya wajibatun ala ibadihi. Wajib hukumnya atas hambanya. Berbuat taat yakni mengerjakan perintah dan meninggalkan yang Tuhan larang, itu hukumnya wajib atas hambanya. Jadi dengan penjelasan itu paham betul bahwa Allah Ta'ala nggak punya kewajiban, yang punya kewajiban kita sebagai apanya? Sebagai hambanya. Kata ulama, wa anna ta'atu wajiban ibadihi, dan bahwa taat kepada Allah yakni jalanin perintahnya, ninggalin larangannya, itu hukumnya wajib atas hamba-hambanya bi ijabihi ala alsinati aminam salatu wassalam, dengan diwajibkannya melalui lidah para ambiyanya. Ya kalau kita sebagai umat Muhammad, melalui umat Nabi Muhammad, lidah Nabi Muhammad menyampaikan, kita disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh taat. Dari yang kita tahu itulah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang disampaikan kepada sahabatnya terus sampai kepada ulama-ulama, sehingga kita tahu sembahyang itu hukumnya apa? Wajib kita kerjain. Bahwa meninggalkan maksiat hukumnya wajib kita tinggalin. Itu semuanya melalui lidah Nabi kita Muhammad SAW. Begitupun umat dahulu semuanya disuruh taat dengan cara mengerjakan perintah, menjauhkan apanya? Larangannya. Jadi maknanya taat kepada Allah bukan taat itu artinya ibadat mulu, bukan. Ninggalin yang wajib pun namanya apa? Taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allahu wa bi kulli rasul arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khair wa syarrihi. Dan kita wajib beriman dengan tiap-tiap kitab yang Allah Ta'ala turunkan, dan tiap-tiap rasul yang Allah Ta'ala jadikan rasul, Allah Ta'ala utus, dan para malaikatnya. Dan dengan qadar artinya hukum Allah baik dan buruknya, wajib kita mesti imanin. Apa yang Tuhan kun, segala kitab itu wajib kita imanin, bukan Al-Quran aja. Semua kitab yang Tuhan wajib kita apain? Wajib kita imanin, baik itu yang masih berlaku ketentuan hukumnya ataupun yang enggak berlaku. Ada kitab Injil namanya, ada kitab Zabur, ada Taurat, wajib kita apain? Wajib kita percaya ada kitab itu. Nah, hanya peraturannya sudah tidak bisa kita ikutin lagi. Kita diwajibin percaya dengan kitab termasuk dengan Al-Quran, dan kita wajib ikutin aturan-aturan yang ada tertera dalam apa? Dalam Al-Quran. Masalah kitabnya semua wajib kita apain? Kita imanin. Ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Itu wajib kita percaya, karena Tuhan yang apain? Turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikan kepada nabi-nabinya. Untuk kita Al-Quran itu pun suatu kitab Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita. Maka wajib kita ikutin peraturan-peraturan yang ada dalam Al-Quran itu. Wabi malaikatillah, dan kita wajib percaya bahwa Allah Ta'ala punya banyak malaikat. Ada malaikat yang kalau kita belajar rukun iman, ada enggak? Di antaranya iman sama apa? Sama apa? Sama malaikat. Ada berapa rukun iman? Lama banget. Ada 6. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Itu wajib kita imani, kita percaya semuanya. Yang pertama apa? Yang pertama iman dengan Allah, yang kedua iman dengan
dan seterusnya, termasuk dan qada dan qadar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari kiamat itu kan termasuk dalam rukun apa? Rukun iman yang wajib kita imani. Ada hari apa namanya? Hari kiamat, wajib kita percaya pasti itu akan ada terjadi. Jangan kita kata gue dari kecil dengan ngomongin hari kiamat, pas kamu ada bohong kali ya, itu namanya nggak percaya. Wajib kita apain? Wajib itu pasti itu apanya? Adanya hari kiamat. Karena termasuk daripada bagian rukun iman yang wajib kita apain? Yang wajib kita imani yang ada 6 ini, terutama yang pokok-pokok itu, yang rukun iman kita ada berapa? Ada 6 itu. Wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu arsal jinni wal insi wal arabi wal ajam bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan kita wajib bersaksi, beriman, percaya bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya yang Tuhan utus akan dia kepada jin dan manusia. Jadi kerusulan Nabi kita itu bukan untuk manusia aja, kita tapi juga untuk jin. Wal arab wal ajam, yang diutus disampaikan kepada orang Arab, orang ajam. Ajam itu selain orang Arab, ini orang apa? Orang ajam. Dengan apa? Bil huda wa dinil haq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu sebagai utusan Allah dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Jadi agama Islam yang kita diajarkan, yang kita sudah ada ini, itu adalah dinul haq yang mesti kita pegang dengan teguh, dengan cara kita amalkan ajaran-ajarannya. Namanya kita percaya dengan rukun Islam, dan bahwa Nabi kita Tuhan utus itu bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Tidak ada agama yang baik kecuali agama apa? Agama yang benar. Kecuali agama apa? Kecuali agama apa? Agama Islam. Kita sebagai orang muslim, orang yang beriman seperti itu. Semua agama hanya Islam yang diakui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak nyalain agamanya lain. Yang penting bahwa enggak ada agama yang paling Allah taala cintai dan diakui hanyalah agama apa? Agama Islam. Karena udah jelas diterangkan dengan hadis itu, termasuk dinul haq. Liyudhhirahu ala dini kullih, untuk menyatakan akan dia atas agama-agama yang lain selain agama apa? Selain agama Islam, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrikin pada enggak demen dengan agama apa? Dengan agama Islam. Tapi itulah agama yang hak. Yang namanya agama Islam, agama yang apa? Agama yang hak. Jangan dikatakan bahwa semua agama itu benar, itu salah itu. Kalau orang ngomong semua agama apa? Semua agama benar sama, itu salah. Yang benar yang diakui hanya apa? Hanya agama Islam. Buat kita sebagai orang muslim mesti seperti itu. Jangan ngomong semua agama apa? Semua agama benar, enggak ada itu. Yang benar hanya dinul haq, hanya agama apa? Agama Islam. Seperti itu. Itu keyakinan yang mesti kita tanamkan di hati kita. Jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita kebawa dengan segala macam macam-macam nanti. Itu harus kita tanamkan bahwa nanti paling akhir pasti kita akan digoda. Sekarang aja pun banyak godaan-godaan yang jadi menyimpang. Yang paling akhir nanti godaan yang namanya ada Dajjal namanya. Dajjal itu godaan yang paling dahsyat. Jadi kita orang hidup ini itu semuanya enggak sunyi daripada cobaan-cobaan. Baik masih di dunia maupun sampai kita sudah mati, cobaan masih tetap apa? Tetap ada. Cobaan yang sudah hilang nanti. Kalau kita sudah orang yang beruntung masuk ke syurga, maka habis itu apa? Cobaan, ujian buat kita itu apa? Baru habis sampai di situ. Kalau kita terutama di dunia pasti banyak apanya? Banyak apanya? Banyak ujiannya, banyak cobaan-cobaannya. Yang terutama yang kita khawatirkan di dalam masalah agama kita, jangan sampai tergoda, dan sampai dengan semuanya kita mesti patuh dengan agama kita, dan kita terus memohon kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan dalam menjalankan agama yang kita akui kebenarannya. Makanya disuruh banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu disuruh baca banyak-banyak. Ya muqallibal qulub, ya Allah ya Tuhan, tetapkan yang membalik-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati saya di atas agama Engkau dan atas taat kepada Engkau. Jadi di samping kita berusaha mempertahankan agama kita dengan cara yang kita diajarkan, maka selainnya kita minta kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak akan banyak godaan-godaan yang menerpa di dalam kita menjalankan agama kita ini. Kita minta supaya ditemukan sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita minta supaya tetap agama kita ada di dada kita, ada di hati kita. Makanya disuruh banyak berdoa seperti itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, yang maknanya ya Allah ya Tuhan kami yang membalik-balik hati. Karena hati kita, makanya hati bahasa Arab itu qalbun. Bahasa Arab apa? Qalbun. Hati itu bahasa Arab dia qalbun karena dia memang berbalik-balik. Bisa sekarang lain, besok lain, entar lain. Itu sifat apa? Sifat hati itu begitu. Makanya kita minta diapain? Ditetapkan jangan sampai kita tergoda sehingga kita milih agama lain selain agama Islam. Naudzubillah. Di selain kita berusaha untuk kita pupuk, kita rawatin iman dan agama kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan kita selainnya minta kepada Allah supaya dipelihara, supaya diistiqamahkan, supaya ditetapkan agama kita dari sejak kita masih hidup sampai kita akhir hayat sampai mati, supaya ditetapkan agama kita ada pada diri kita. Makanya disuruh baca seperti itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, sehingga kita bisa mantap, bisa istiqamah. Wa annahu ballaghar risalah wa addal amanata wa nafal umma kashafal ghummah wa jahada fil haqq jihadihi, dan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu ballaghar risalah, sudah menyampaikan kerusulannya, wa addal amanah, dan Allah Nabi kita sudah menunaikan amanat yang diberikan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Wa nasahal ummah, dan bahwa Nabi kita sifatnya senantiasa mengajak umatnya kepada kebaikan-kebaikan. Wa kasyafal ghummah, dan membuka segala kesengsaraan. Wa jahada fil haqq, dan Allah Subhanahu wa taala sangat bersungguh-sungguh akan sebenar-benar jihadnya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Annahu shadiqun amin, dan bahwasanya kita wajib percaya, kita yakinin bahwa Nabi kita Muhammad adalah sifatnya shadiqun amin, yang maha jujur dan yang maha benar dipercaya, yang amanah. Wa ayyadun bil barahinis shadiqati wal mu'jizatil khadiqati. Allah Nabi kita dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikuatkan. Apa dalilnya Nabi kita menjadi Nabi? Itu namanya ada mukjizat. Mukjizat itu adalah barahin, tanda bahwa Nabi kita jadi kenapa? Dijadikan Rasul. Ada mukjizat. Mukjizat sesuatu perkara yang menyalakan adat, yang tidak bisa dilawan dengan apapun. Namanya apa? Mukjizat yang diberikan kepada Rasul-Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun nabi-nabi yang lain banyak apanya? Banyak mukjizatnya. Tandanya dia sebagai nabi diberikan mukjizat macam-macam. Dalam sejarah nanti diterangkan bahwa setiap nabi punya apa? Punya mukjizat. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat yang paling besarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizat yang paling besar kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang diberikan kepada Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib imanin bahwa Nabi kita sifatnya shadiqun amin, muayyadun bil barang shadiqah, yang dikuatkan dengan ada tanda-tanda yang benar dan ada mukjizat yang menyalahkan adat. Apa
itu mukjizat? Mukjizat sesuatu yang menyalakan adat dan tidak bisa dilawan oleh siapapun, namanya apa? Mukjizat. Banyak nanti yang menyalakan adat, tapi bukan mukjizat. Itu mukjizat diberikan hanya kepada nabi-nabi. Ada nanti namanya sihir. Itu sihir yang diberikan kepada orang-orang jahil. Dia pun punya apa? Punya sesuatu yang menyalakan apa? Yang menyalakan adat. Banyak nanti kita dengar seperti itu. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang enggak takwa, tapi ada sesuatu yang menyalakan apa? Yang menyalakan pada dia itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu yang bertentangan nanti. Ada mukjizat itu yang kalau yang namanya sihir, setiap sihir itu pasti ada yang lebih tinggi ilmunya. Artinya mesti ada yang ngapain? Ada yang bisa ngapain? Ngalahin, yang namanya apa? Makanya dia kadang-kadang suka ngomong, yang satu guru jangan ngapain, jangan ganggu, kata gitu kan. Kalau lagi main begitu dia ngomong. Emang begitu, nama sihir mah pasti ada yang lebih apa lagi? Yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau yang mukjizat tuh enggak. Mukjizat tuh enggak ada yang enggak ada yang bisa ngapain lagi. Makanya apa itu mukjizat? Sesuatu yang menyalakan adat, yang tidak ada yang bisa ngapain? Mengalahkan. Kepada siapa diberikannya? Kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nanti kalau kita lihat sejarah, banyak mukjizatnya Nabi kita. Dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Seperti itu. Begitupun nabi-nabi yang lain banyak nanti punya apa namanya? Punya mukjizat. Itu mukjizat pemberian Allah untuk menyatakan bahwa betul dia apa? Dia nabi. Itu mukjizat diberikan kepada nabi untuk membenarkan kenabian dia, kerasulan dia. Maka Tuhan berikan apa? Tuhan berikan apa? Mukjizat. Jadi mukjizat untuk diberikan untuk menyatakan bahwa benar nabi Allah. Kayak kita sebagai masyarakat, orang mana orang Jatiwaringin, nanti biarpun orang nggak tahu, lurah nyatain tuh dengan Tuhan diberikan KTP, dimana kita ada pun kita tahu bahwa kita orang Jati apa? Jatiwaringin. Lurahnya siapa? Itu dalam KTP diterangkan nanti. Itu mukjizat seperti itu. Jadi tanda kebenaran Nabi diberikan apa? Diberikan mukjizat. Jadi mukjizat diberikan kepada Nabi untuk membenarkan kenabiannya dan kerasulannya. Maka dia diberikan apa? Diberikan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang khariqil adah. Artinya yang menyalakan apa? Yang menyalakan adat. Bisa juga nih keramat. Keramat pun karomah namanya, itu pun bisa menyalakan apa? Menyalakan bila khariqul adah juga ada karomah namanya, itu pun baik karomah. Itu pun diberikan kepada hamba-hamba Allah yang memang dia ada dekat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jelas bahwa di antara yang wajib kita imani kepada Nabi kita shadiqun amin, bahwa Nabi kita sifatnya selain tadi ada amanah, nasul umma kaswal umma, juga shadiqun amin. Nabi kita adalah yang jujur dan yang terpercaya. Dari mana tahu dia seperti itu? Mu'ayyadun bil barahin shadiqati wal mu'jizatil shadiqati. Dibenarkan oleh Allah dengan diberikan mukjizat, dengan diberikan tanda-tanda yang benar dan mukjizat yang menyalakan adat. Fa annallaha faradu 'alal ibadi tasdiqahu wa ta'atahu wa tiba'ahu. Dan bahwa Allah Ta'ala wajibkan atas hambanya akan membenarkannya, mempercayainya, mempercayai Nabi maksudnya, wa ta'atahu dan patuh taat kepadanya, wa tiba'ahu dan mutaba'ah kepadanya. Jadi di antara yang wajib kita imani bahwa Allah Ta'ala wajibin atas kita semuanya, wajib apa? Tasdiqahu, tasdiqar Rasul, tasdiqan Nabi, membenarkan, mempercayai Nabi, wa ta'at dan wajib taat kepada Nabi dan wajib mutaba'ah kepada Nabi. Wa annahu la yaqbalu imanu abdin wa in amana bi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan diterangkan oleh Allah wajib bahwasanya tidak diterima la yuqbalu imanu abdin, tidak diterima akan iman seorang hamba
sekalipun dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi orang non muslim pun percaya ada siapa? Siapa? Ada Allah, percaya nggak dia? Percaya dia ada Allah, tapi dia nggak percaya dengan siapa? Maka kata ulama, nggak diterima iman seseorang sekalipun dia iman percaya ada Allah, tapi dia bisa dinyatakan iman hingga beriman lu kepada siapa? Ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muslim beriman kepada siapa? Pada Allah, percaya dia ada siapa? Ada Allah, percaya nggak dia? Percaya ada Allah, tapi aman Nabi Muhammad ngapa? Maka dinyatakan nggak berapa dia? Nggak beriman. Karena ulama jelaskan gitu bahwa nggak diterima amal iman seorang hamba sekalipun ama Allah beriman sampai kapan baru dinyatakan dia beriman hingga dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau hanya beriman kepada Allah tapi tidak percaya Nabi Muhammad maka dinyatakan enggak berapa? Enggak beriman seperti itu. Wa yajma'u ma jabi wa akhbara bi anhu min udun akhirati wal barzakhi, dan berhimpun apa yang datang dengan dia dan mengabarkan daripadanya daripada urusan dunia dan urusan akhirat dan alam barzakh. Semuanya itu dikabarkan oleh Nabi kita nanti dan wajib kita musyafain, wajib mesti kita imanin apa yang dikabarkan yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan udah maupun urusan akhirat termasuk urusan namanya alam barzakh. Nah, kita sekarang ini ada di alam dunia namanya. Kalau kita mati pindah ke alam apa? Ke alam barzakh. Ke alam barzakh itu alam yang hanya berbeda dengan kita. Nah, nanti terakhir baru ke alam apa? Ke alam akhirat. Jadi yang udah pada mati alam belum ke akhirat, masih di alam apa? Masih di alam barzakh. Makanya masih sampai segala apa yang kita berikan kepadanya daripada doa dan segala macam, karena masih ada mana? Di alam barzakh, dan dia masih mengharapkan bantuan kita, doa kita yang kita niatkan buat mereka, mereka akan merasakan manfaatnya daripada apa yang kita niatin buat mereka. Karena mereka baru ada alam apa? Di alam barzakh. Itu pun udah mulai tuh, bahkan dari mulai kita mati itu sudah kita bisa nikmatin yang segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, dan kita sudah bisa rasain segala kerjaan-kerjaan yang kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan aja malah mulai kita mati dari situ termasuk kiamat tuh untuk orang. Orang udah mati, namanya udah apa buat dia? Udah kiamat. Tatkala kiamat dia sudah mendapatkan apa yang dia usahakan waktu di masa apa? Dia masih hidup. Begitu dia mulai mati, ruhnya mau cabut, di situ sudah Tuhan gambarin segala macam-macam yang akan dia dapatkan daripada kebaikan dan keburukan. Kebaikan dia dapatkan karena dia rajin berbuat apa? Berbuat baik. Keburukan yang dia dapatkan dia lihat karena dia banyak berbuat apa? Berbuat buruk, dan seterusnya di alam barzakh dan sampai akhirat ya begitu. Tinggal kita mau yang mana? Mau balasan yang baik atau balasan yang apa? Yang buruk. Dari kapan? Usahanya dari sekarang. Semasih punya kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, kita punya waktu, masih ada umur, masih sehat dan sebagainya, itu kesempatan kita untuk menambahkan amal-amal apa kita? Baik kita, untuk kita bisa dapatkan segala macam kebaikan-kebaikan kalau kita udah kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kita wanti-wanti pesan seperti itu, isti'dad lil maut, jangan sampai kita nyesel. Nyesel ngapa dinyesel? Karena waktu di dunia dia malas berbuat ibadah, dia malas berbuat perbuatan yang baik, banyaknya ngerjain perbuatan yang Tuhan larang, maksiat, pasti akan kalau mati bakal ngapa dia? Bakal nyesel. Jadi semuanya kita dapatkan keuntungan, kerugian itu usahanya dari sekarang. Semasa kita diberikan apa? Diberikan kesempatan kita perbaiki hati kita. Jangan ada hati-hati yang agak benar, jangan hati-hati yang zalim. Kita baiki kepada semua orang, jangan sampai kita berbuat zalim sesama. Itu semuanya kita berdari sekarang. Kita perbanyak amal soleh, insya Allah. Dengan begitu kembali kita kepada Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan usaha kita. Sebagai tadi
persenan daripada siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi diterangkan seperti itu. Nah, kalau kita mau taat, pasti Tuhan balas dengan kebaikan-kebaikan. Taat dengan pengertian jauhin yang dilarang, ngerjain yang diapain? Yang diperintah. Namanya apa? Taat kepada. Jadi jangan salah taat. Kalau taat mas sembahyang mulu, ngaji mulu, itu namanya taat. Yang namanya taat ngerjain perintahnya, jauhin apanya? Namanya taat pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika ayyumina, sampai situ nanti akan diteruskan lagi daripada masalah tauhid yang wajib kita tanamkan di hati kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini hati kita akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah ma'rifah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tampaknya kita niatin buat orang tua yang sudah rahmatillah. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil mu'minin wal mu'minat. Abdul dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali baca Fatihah niatin pahalanya buat yang pertama Bapak Jumar bin Haji Nuin, yang kedua Haji Abdul Jalil bin Mandor Am, Haji Rahani binti Haji Naman, lalu Maryam binti Haji Mamat Sayuti bin Gunen, ke Haji Muhammad Arif bin Guru Sawamin Rasulihim Ibrahim. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti habis salat Isya sebagaimana kemarin sudah disampaikan semuanya, kita diundang ke rumah Haji Nur Haji Entong, haul orang tuanya ya. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Adana.